Halo, selamat pagi semuanya. Selamat berjumpa kembali di dalam pembelajaran kali ini. Teacher berharap semua anak-anak John Level tetap berada dalam keadaan sehat. Oke, hari ini teacher hanya review kembali tentang apa yang kita pelajari selama ini. Dan teacher berharap review ini bisa menolong kalian untuk ujian final test nanti. Ya, final test kita materinya dari bab 1 sampai dengan bab yang ke-7. Oke. Baiklah, sebelum kita mulai review hari ini, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu, menyertai dan menolong kami dan memberi kesempatan bagi kami untuk bisa mereview kembali apa yang kami pelajari selama ini. Kiranya Tuhan menolong kami sehingga kami boleh mengingat akan apa yang sudah kami pelajari selama ini. Terima kasih banyak Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, di dalam pembelajaran kita ya selama semester ganjil ini kita berbicara juga kita sudah mempelajari tentang iman ya. Apa itu iman? Dapat kita lihat di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1. Definisi iman ya. Di iman adalah dasar dari segala sesuatu dan bukti ya, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat ya. Jadi lebih jelas kita bisa melihat di dalam Ibrani pasal yang ke-11. Nah, iman itu ya adalah juga merupakan anugerah dari Allah ya. Iman bukan berasal dari kita, tapi iman adalah pemberian Allah ya. Setiap kita ya, diberikan bibit iman ya, memiliki bibit iman ya, dan ketika iman itu bertumbuh ya, melalui pendengaran akan firman Tuhan ya. Roma 10 ayat 17 dikatakan iman itu bertumbuh melalui pendengaran akan firman. Jadi ketika kita mendengar firman Tuhan, iman kita mulai bertumbuh, kita mulai percaya, ya, dalam hati kita mulai percaya dan mengakui Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Nah, kita akan melihat di dalam Alkitab tokoh-tokoh iman. Nah, di sini di slide menulis beberapa tokoh ya, tidak semua yang teacher tulis di sini, tapi hanya beberapa tokoh. Yang pertama adalah Abraham ya. Kita lihat Abraham. Abraham adalah anak dari Terah. Nah, kehidupan keluarga ini ya, Bapak Terah itu setiap hari dia selalu menyembah patung-patung buatan tangannya. Artinya ayahnya Abraham yaitu Terah itu tidak percaya kepada Tuhan. Nah, dan Abraham sebagai anak tentu tinggal di keluarga yang seperti ini ya, keluarganya tidak percaya kepada Tuhan. Nah, dan pada suatu ketika Allah memanggil Abraham dan Allah memerintahkan dia, menyuruh dia meninggalkan rumah itu ya. Dia pergi ke tanah Kanaan.
tempat yang belum pernah dia tahu. Dia pergi ke tempat yang belum pernah dia tahu, ya. Allah menyuruh dia ke sana, yaitu ke tanah Kanaan, ya, pergi ke tanah Kanaan. Nah, Abraham, ya, bersama istrinya yaitu Sarah, lalu mereka membawa keponakannya Lot. Mereka pergi meninggalkan rumah mereka, tanah kelahiran mereka yang ada di Ur Kasdim, ya. Lalu mereka berjalan menuju ke tanah perjanjian yang Allah janjikan kepada mereka. Nah, selain Allah menjanjikan tanah, Allah juga berjanji akan memberikan keturunan. Dan keturunan Abraham itu akan sama banyaknya dengan bintang-bintang di langit dan pasir yang ada di laut. Nah, kalau kita menghitung bintang terlalu banyak, dan kita juga tidak bisa menghitung berapa butir pasir yang ada di laut, Nah, sebanyak itu Allah menjanjikan. Ini sebenarnya sesuatu yang tidak masuk akal. Akan tetapi Abraham percaya. Abraham percaya kepada Allah akan apa yang Allah janjikan. Nah, selain janji keturunan, Allah juga berjanji nanti akan memberkati Abraham dan membuat Abraham keturunannya menjadi satu bangsa yang besar. Wah, kalau didengar oleh orang yang tidak beriman, pasti mereka berkata mungkin kita sedang mengigo atau mungkin bermimpi, berkhayal-khayalan kosong, menghayal kosong, ya. Tapi Abraham percaya kepada Allah dan yakin bahwa apa yang Allah katakan itu pasti terjadi. Itu benar. Nah, maka Abraham ini pergi meninggalkan rumahnya dan dia terus berjalan menuju tanah yang dijanjikan. Nah, dalam perjalanan, ya, Allah terus menolong dia. Abraham terus percaya, ya, percaya kepada Allah. Dan Alkitab menyaksikan bahwa Abraham disebut sebagai bapa segala orang beriman. Dia sebagai bapa bagi setiap orang yang beriman. Setiap kita yang beriman kepada Kristus, kita disebut sebagai anak-anak Abraham. Ingat, waktu Tuhan Yesus datang ke kota Yeriko, menyembuhkan Zakeus, menolong Zakeus dan Zakeus mulai bertobat. Tuhan Yesus berkata, orang ini pun adalah keturunan Abraham. Nah, jadi setiap kita yang percaya kepada Kristus, kita disebut sebagai anak-anak Abraham. Ingat juga Lazarus yang miskin, ketika dia meninggal, Alkitab mencatat bahwa dia duduk di pangkuan Bapa Abraham. Mengapa dia duduk di sana? Itu memberikan satu makna atau pengertian, memberikan satu pengertian bahwa Lazarus yang miskin di dunia, sesungguhnya dia memiliki iman seperti Abraham
dan dia adalah anak Abraham, dia adalah keturunan Abraham, dan dia wajar untuk duduk di pangkuan Bapak Abraham. Ya. Nah, dan Abraham juga percaya sekalipun istrinya itu kurang percaya. Ya. Ketika sudah tua, Allah berjanji akan anak. Wah, sudah tua punya anak. Nah, Abraham tetap percaya dan seperti yang dijanjikan oleh Allah, pada tahun berikutnya istrinya yaitu Sarah mengandung, hamil, lalu melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Ishak, diberi nama Ishak. Mereka udah senang. Waktu sudah besar, Allah minta dikorbankan, dipersembahkan. Abraham pun tidak segan-segan, tidak protes kepada Allah. Dia bawa anaknya, yaitu Ishak, ke Gunung Moria. Di sana hendak dipersembahkan kepada Allah, sudah diikat dan diletakkan di mezbah, tetapi Allah menggantikannya dengan seekor lembu, anak domba jantan, ya, seekor anak domba jantan. Dan maka Abraham memberikan nama di atas gunung itu, Allah menyediakan. Nama tempat itu di atas gunung Allah menyediakan. Oke, nah itulah tokoh Abraham yang sangat luar biasa yang kita kenal melalui Alkitab firman Allah. Tokoh yang kedua, ya, Daniel. Wah, Daniel ini punya 3 sahabat yang lain, yaitu Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya, mereka dibuang. Ya, mereka ada di Babel. Ya, Babel, orang-orang Babel tidak percaya kepada Allah, tidak menyembah kepada Allah yang kita sembah. Nah, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego ini adalah mereka bukan orang Babel, tapi mereka adalah orang-orang Ibrani, orang-orang Yahudi, Israel, ya. Nah, dalam dan mereka ditawan, mereka dibuang, mereka dibawa oleh Raja Nebukadnezar. Mereka dididik di istana Babel. Nah, mereka bekerja di sana. Tetapi yang luar biasa, mereka tidak terpengaruh dengan agama dan kepercayaan orang Babel. Nah, setiap hari Daniel dan teman-teman seperti biasa mereka terus-menerus beribadah kepada Allah. Setiap hari Allah yang hidup. Ya, setiap hari mereka beribadah kepada Allah. Nah, dan pada suatu ketika orang iri kepada Daniel. Daniel mau dibuang ke dalam gua singa. Singa-singa yang penuh kelaparan, yang sangat lapar. Harusnya begitu Daniel masuk langsung diterkam. Tetapi justru singa-singa itu, ya, Allah memerintahkan singa, tidak boleh engkau melukai Daniel. Tidak boleh makan Daniel. Dan mereka ya pun diam, dan orang-orang Babel, Raja Nebukadnezar heran. Dan dia berkata, sungguh luar biasa Allahnya Daniel. Ya, Daniel percaya, Daniel beriman kepada Allah. Sekalipun dia mati, dia diancam dengan kematian, dia tidak mau meninggalkan Allah. Oke. Yang ketiga, Ayub. Wah, Ayub, Alkitab mencatat Ayub adalah orang yang terkaya di sebelah timur tanah Uz. Ya. Ayub punya 10 anak. Ketika itu Ayub diuji imannya. Semua kekayaannya, ternak-ternaknya dirampok oleh penjahat. Anak-anaknya dalam satu malam seketika itu juga mati. Dan Ayub berkata, ya,
dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, biarlah dengan tidak membawa apa-apa aku kembali kepada Bapa di surga. Istrinya menghina dia, suruh kutuki Tuhan Allah dan matilah engkau. Karena apa? Ayub sekarang diserang dengan penyakit borok, gatal-gatal. Tapi Ayub terus beriman kepada Tuhan. Teman-temannya, sahabat-sahabatnya juga meninggalkan Ayub. Tidak mau lagi berteman dengan Ayub. Tapi Ayub tetap percaya. Ayub terus beriman kepada Allah. Ayub tidak mau meninggalkan Allah. Nah, itulah iman yang teguh yang dimiliki oleh seorang Ayub. Kita lihat sekarang Nabi Elia. Nabi Elia, ya, semua nabi dibunuh, ya, dan Tuhan menyuruh Nabi Elia untuk tinggalkan kota dan pergi ke Sungai Kerit. Waduh, kalau kalian lihat baca di textbook, kalian lihat Nabi Elia dipelihara oleh burung gagak di Sungai Kerit. Ya, pada waktu itu tidak ada makanan. Maka Tuhan pakai burung gagak, itu burung yang rakus, burung yang hitam, burung yang galak. Ya, Tuhan perintahkan pergi ambil roti di kota, lalu bawa roti itu kepada Elia, bagikan kepada Elia. Nah, luar biasa ya. Nah, lalu Elia pindah lagi dari Sungai Kerit ke Sarfat. Sampai di Sarfat dia berjumpa dengan seorang janda. Janda miskin, bukan janda kaya ya. Janda miskin. Tuhan pakai janda itu untuk menolong Elia. Ya, tepung sedikit dan minyak yang sedikit. Allah memberkati. Dan mereka makan roti dari tepung itu sampai hujan turun. Ketika itu Elia mulai pindah. Pindah lagi pergi ke Karmel. Wah, di sana Elia berhadapan dengan 150 dewa Baal. Wah, mereka harus berlomba siapa yang Tuhannya lebih hebat. Nah, mereka mempersembahkan ikat domba dan taro. Kalau memang Tuhannya hebat, biarlah persembahan bakaran itu dimakan sampai habis. Lalu Tuhan Elia suruh, oke, kita berlomba. Mereka orang-orang Baal, dewa-dewa Baal itu melakukan sendiri. Sampai mereka nangis-nangis, domba mereka tidak habis juga, tetap ada di atas mezbah. Lalu giliran Elia, begitu meletakkan dombanya, dia berdoa kepada Tuhan, api turun dari langit, ya, menjalar, ya, dan daging persembahan itu dimakan sampai habis. Wah, membuat semua orang Israel yang menyaksikan itu, mereka semua bertobat dan kembali menyembah kepada Allah. Karena apa? Sebelumnya dipengaruhi oleh dewa Baal dan mereka percaya kepada dewa. Tapi Allah melakukan tanda mujizat yang ajaib melalui Elia dan mereka mulai kembali bertobat. Wah, iman Elia yang luar biasa. Mari kita juga percaya kepada Tuhan. Nah, Maria adalah ibu yang melahirkan Yesus, ya, yang rahimnya kandungannya dipinjam oleh Allah untuk Yesus lahir. Waktu Maria masih tunangan, belum menikah ya, masih tunangan, dia mengandung. Ya, malaikat datang kepada Maria dan berkata, engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Maria berkata, sesungguhnya akulah hambamu. Dia percaya. Jadilah kehendakmu ya Tuhan, aku ini hambamu. Ya, Maria percaya, Maria beriman. Paulus juga demikian. Nah, memberitakan Injil, dia di penjara, masuk penjara, keluar penjara, dia tidak mau menyerah, terus menerus memberitakan Injil. Itulah imannya Paulus. Yusuf dijual ke Mesir, dia juga terus beriman kepada Tuhan. Lalu Tuhan pakai dia. Nah, akhirnya dia menjadi orang nomor 2, wakil Raja Firaun di Mesir. Wah, luar biasa ya. Nah,
Oke, dan masih banyak lagi tokoh-tokoh iman. Teacher tidak menjelaskan Nabi Nuh di sini. Teacher tidak menjelaskan yang lain. Tapi teacher berharap kalian bisa membaca di textbook masing-masing. Baik, orang yang tidak beriman yang tidak perlu kita tiru. Ini ada dua, Ananias dan Safira. Ini satu suami istri, mereka berbohong, mereka mau kasih persembahan kepada Tuhan, ternyata tidak. Lalu Yudas Iskariot, ini murid Tuhan Yesus. Murid Tuhan Yesus ada 12. Mula-mula ya ada 12. Nah, satu ini pengkhianat. Dia menjual Tuhan Yesus. Nah, kalau orang yang beriman kepada Tuhan harus taat kepada Tuhan. Nah, kita tidak boleh meniru Ananias dan Safira dan juga Yudas Iskariot. Oke? Nah, teacher berharap sedikit review ini mengingat kalian dan juga menolong bantu kalian untuk bisa ya baca lagi di textbook. Nah, di textbook misalnya di bab 1, 2, di sana bagaimana Allah menciptakan manusia. Contohnya Allah menciptakan manusia apa? Allah menciptakan cakrawala dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Cakrawala diciptakan untuk memisahkan air yang di atas dan yang di bawah dan seterusnya. Tolong kalian baca, nanti Senin depan ada penilaian akhir semester atau ujian semester religion. Terima kasih, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas kesempatan ini. Bapa berdoa untuk anak-anakmu kiranya Tuhan menolong, supaya mereka bisa mempersiapkan diri dengan lebih baik lagi untuk memasuki ujian. Terima kasih banyak Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya.